Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratun lan tabarru. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di waktu maghrib jelang isya kita berkumpul bersilaturahim. Semoga kumpulnya silaturahimnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan, kemudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu orang-orang yang menjadikan kontribusi kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dan juga untuk negeri, ya, untuk negeri ini, ya. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa maka akan dibukakan keberkahan. Suatu kontribusi kita berkumpulnya sini, mudah-mudahan bulan Februari adalah bulan titik di mana ya walau bagaimanapun tetap ya itu hajat besar ya di bulan Februari tanggal 14 ya, mungkin juga perang besar ya, kemenangan umat Islam. Semoga Allah memberikan petunjuk yang memberikan kemenangan untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Di surat Fatir, surat ke-35, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atuz zakata wa aqimus wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tadallu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu, bukan jarang-jarang gitu kan, selalu, always ya, tiap saat, tiap hari ya, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, juga di samping itu menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan motivasi kita ya, datangnya, berkumpulnya ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Dan jelas tadi, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran ya, maka mereka itu tidak akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat ya, bukan hanya akhirat saja, dunia pun akan mendapatkan keberkahan gitu kan, jelas ya. Itu
Jadi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, ada orang-orang yang tidak akan rugi hidupnya itu. Ya, itulah harus selalu menjadikan motivasi, dorongan dalam diri kita. Pentingnya kita di samping silaturahim datang ke masjid adalah ingin ya selalu mendapatkan kualitas dalam membaca Al-Quran dengan kita sama-sama, ya, karena ya kalau tidak berkualitas ya tidak akan mendapatkan kebaikan, ya, jadi rugi ya itu kan. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan. Kita hindari daripada rugi, maka yuk sama-sama kita belajar dan belajar sama-sama, ya gitu kan. Samping silaturahim dan kita sama-sama untuk mengkaji ya Al-Quran, biar bacaan yang kita baca mendapatkan nilai-nilai ibadah, sehingga kitabun anzalna ilaika mubarakah. Kitab Al-Quran diturunkan mendapatkan keberkahan. Juga sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat gitu ya, obat lahir, obat batin gitu kan, syifa, sehingga selalu sehat gitu kan, sehat kan. Orang yang baca Al-Quran selalu sehat dalam hatinya, dirinya. Oke, di surat Al-Qari'ah kan, ya sampai pekan kemarin sampai ayat keempat, ya. Di keempat kalau sana masih remedial kan, ya diulanglah, dalam arti kan dimantapkan, ya dimantapkan, ini remedial, biar tepat ya di ayat yang keempat, ya yang perlu sampaikan yang kemarin penguat, ada sa gitu kan, ada sya, ada tha. Nah itu harus betul-betul harus dibedakan ya. Jangan nggak dibedakan. Kalau nggak dibedakan rusak maknanya Al-Quran gitu kan. Ucapan sa dibaca sya, atau sya dibaca sa, atau sa dibaca sa, wah itu kan jelas akan menjadikan kerusakan ya makna dari Al-Quran itu sendiri. Maka baca Al-Quran adalah athim, dosa, tidak berkualitas. Nah itulah fungsi kita kan. Ya, sampaikan kembali bahwa sa dan sya ya itu secara makhraj itu kan beda, ketiga-tiga itu beda kan kemarin, beda ketiga-tiganya ya gitu. Ada yang sa itu adalah ujung keluar dari ujung lidah, yang abata sa keluar dari ujung lidah ya. Ujung lidah dikeluarkan sedikit, nah itu kan sa ya, bertemu dengan gigi seri bagian atas, jadi sa gitu kan, sa harus dikeluarkan lidahnya ya. Jadi ada yang dikeluarkan bukan beban memang, enak-enak kan sa ya, mungkin summa kan enaknya gitu kan, summa bukan summa. Setiap kalimat summa nggak ada mungkin summa, pasti kusa summa ya. Kemudian itu seramaan, summa bukan summa, jadi ujung keluar dari ujung lidah. Nah ujung lidah dikeluarkan sedikit bertemu dengan gigi seri bagian atas. Nah ini sa, fi, su, bas. Nah jadi kan as, nah, itu kan sifatnya ada ya tadi kan ya, hamas, rohawa, istifal, ismat ya, itu yang 5 ya, itu sa. Nah kalau sa ya, sama keluar dari ujung lidah. Nah ini sama ya, keluar dari ujung lidah hampir, nah itu kan hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Tuh, kalau sa itu kan, kalau sa tadi kan atas ujung gigi serinya, sa, fi, sa. Nah kelompoknya apa? Sa, za, zo. Awas, yang digigit ada 3 ya. Ada sa, ada za, ada zo ya. To yang pakai ti kan bukan zo. Nah itu kan, itu yang digigit. Jadi sa,
ra, ro. Yang titik. Minaz zalimin, bukan minaz zalimin. Minaz zalimin. Ro. Sa, ra, ro. Itu kelompoknya. Satu tak kelompok di ayat yang keempat ini. Sa. Nah, yang sa ya, keluar dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawahnya. Jadi enggak gini gitu kan. Jadi ke bawah. Sa, so, za. Itu yang agak ini sama dengan za gitu kan. Itu sama mahroz. Ya. Sa, so, za. Itu. Nah, kalau pengucapan za itu yang tadi, maka agan kedengarannya kan empuk gitu kan. Karena sub z, az is uzbaz zuzang zazi zubaz zuzang zani baz harus enak gitu. Baz. Nah itu itu kan masih belum fasih. Ini pengucapan az zazi zubaz. Nah itu berarti kan penempatannya, makhrajnya belum tepat. Nah, itu harus terus dilatih sehingga refleks dan ya mungkin fasih kan berarti kan. Ya. Jadi itu sa, so, za. Ya. Yang ada di sa-nya. Ya. Yang sya, ya, yang faroshil. Nah itu kan itu adalah tengah-tengah lidah. Awas. Bukan ujung beda kan kalau sa makan ujung lidah. Ya, tengah-tengah lidah. Nah, sa itu. Ya. Saudaranya adalah sya, ja, ya. Nah, itu saudaranya. Kan? Itu penempatan di makhrajnya. Ya. Ya, yi, yubai. Nah, itu sama dengan sya, shi, syubash. Nah, itu kan. Jaji, jubaje, baje. Nah, jadi ja itu sama dengan ja, sya, ya. Itu sama makhraj. Satu makhraj itu. Jadi maksud tempat keluar gitu. Tempat keluar lidah itu sama gitu. Ada sya, ja, dan ya. Gitu. Jadi ketiga huruf yang ada di ayat keempat itu beda, gitu. Beda kelasnya gitu kan. Beda kelompoknya. Itu antara sa, tha, sya. Beda. Beda saudaranya masing-masing punya tiga, ya tiga gitu kan. Nah, jadi beda ya. Jadi itu yang harus terus ya dilatih sehingga ya sya, sa, tha itu tepat. Ya, sehingga tidak akan meleset, maknanya pun tidak akan berubah. Ya. Oke, di ayat yang keempat yaitu apa? Secara materi itu kan makhraj. Tapi kalau secara sifat, karakter itu ada kesamaan semua. Sifatnya gitu kan. Makhraj berbeda tapi sifat sama. Gitu, sama. Sifatnya itu sama. Sifat hamas ya, sifat rokhawah, sifat istifal menurun, ismat, ya, dan infitah itu ada kesamaan. Majunya ke sa. Nah itu sa yang 5 sifat. Tambahan di sa sifat sofir yang sa, desis itu kan. Sifat burung-burung itu kan. Sama sifat sofir itu kan za, so itu masih sifat sofir, itu kan soal lebah itu ya, lebah itu kan, tuh. Itu sifatnya. Nah, itu. Jadi ketiga huruf yang sa, tha dan sya itu makhrajnya beda jauh.
pengucapan pun beda. Di tempat keluarnya huruf. Tapi kalau sifat ada kesamaan. Sama-sama memiliki sifat hamas, sama-sama memiliki sifat rokhawah, istifal, ismat. 5 yang di sa. Nah, 6 yang di sa adalah sifat sofir. Gitu kan. 6 juga di sya tidak ada sofir tapi sifat tafashi. Yang sya artinya melebar suaranya, lidahnya. Shh, nah itu yang betul-betul harus shh. Ini sifat sya, sifat tafashi, sifat yang menghamburkan nafas. Nah, itu ada makhraj dan sifat. Nah, kalau kita sudah tahu makhraj dan sifat, ya terus ya minimal kita untuk pengucapan terus dekatkan, dilatih. Ini keluarnya huruf, ini sifatnya. Nah, sehingga ya dengan dilatih pun sering-sering maka pengucapan makhraj kita akan fasih. Nah, itu kan akan tepat sehingga makna daripada Al-Quran sendiri dibaca oleh kita sehingga nilai pahalanya adalah ajrun kabiro, kualitas, sehingga betul-betul Al-Quran akan dampak kepada kita, memberikan keberkahan, gitu kan. Memberikan syafaat yaumil akhir. Itulah kualitas. Ya, jangan dianggap sepele, yang penting membaca Quran lah, gitu kan. Nggak bisa, ya nggak bisa. Asal mah nggak bisa. Nah, gitu kan. Kita harus luas pemikiran, ya dalam arti kan membuat satu produk pun juga harus kualitas kan. Nggak bisa asal-asalan membuat barang apapun, obat pun asal-asalan nggak bisa. Harus betul-betul berkualitas. Nah, bacaan Al-Quran pun kita bukan hanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mado, Kamal. Nggak bisa. Harus jelasan. Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Itu beda. Rusak nanti. Kok dibaca Ka. Nah, itu kan. Jadi ini yang perlu kita terus itu kan. Sehingga ya Al-Quran itu memberikan syifa, memberikan obat dan memberikan keberkahan. Itulah. Oke ya. Kita kembali di ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Ya, 1, 2, 3. Al-Qari'ah. Ya. Mal Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Jadi ayat 1 sampai ke ayat ketiga tentang qaf, ya. Qa yang betul-betul harus qa, jangan ka, ya. Tidak ada sifat hamas di situ, ya. Sifat syiddah, qalqalah yang kuat, yang mantul. Maka qa, ya, al-qari'ah. Dan si qa itu bukan huruf tenggorokan, ya, bukan huruf tenggorokan, bukan di tenggorokan, ini huruf lidah, huruf lisan, ya, huruf lisan. Cuma di ujung, di pangkal, dekat dengan tenggorokan, gitu kan. Bukan huruf tenggorokan, huruf lisan, huruf lidah. Si qa dan ka, tapi pangkal, ya, terangkat. Itu kan kemudian juga huruf qaf itu huruf al-isti'la, ya, huruf yang terangkat lidahnya. Harus diangkat juga biar nggak ada gitu kan, ya, nggak ada dan kalau tidak terangkat ke atas sehingga akan ada betus gitu, hamas, desis. Nah, itu kan belum sempurna. Belum. Yang bagus bukan bukan nah, itu harus bisa dilatih, bedakan, ya. Coba nanti bisa merubah makna, ya. Di ayat yang ke-1 dan sampai ke-3. Nah, di ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, 1, 2, 3.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Pertama ayat yang keempat tadi ya. Yauma yaku ya. Ya, kap ya. Hati-hati hamesnya agar bisa membedakan antara qa sama ka. Eku juga tetap kan kalau tidak ada hamesnya ya. Yauma yakunun tahan ya. Nun yang bertasdid ya, tahan guna musyaddadah kelompok makhraj tapi al khaisum rongga hidung ya, ada hidung harus ada tahanan minimalnya 2 sampai 3 ya. Kalau untuk guna itu harus ada plus dengan idgham bi gunah. Karena ada gunah musyaddadah ya, 3 gitu. Yauma yakunun nasu. Nah, panjang ya, ada mantobi alif. Sukal langsung ya. Kal farashil. Awas itu ya. Shh. Ya. Farashil mantul. Qalqalah ya. Siapkan keluar lidahnya, gigit. Mabthuth. Thuth if ya. Mabthuth ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, jadi itu di ayat yang keempat ya. Dia ada huruf yang harus diperhatikan ya. Ada sa, ada sya, ada tha ya. Ya, sekarang di ayat 1 ya sampai ayat ke-4 ya. Biasa ditalaki ya biar terlatih ya. Itu latih mental gitu kan. Mendapatkan, biarkanlah belajar dan belajar terus enggak apa-apa ya. Bukan tujuan bisa, yaitu harapan kita ya. Tapi insya Allah kalau kita sering dilatih maka akan bisa. Walaupun ya tetap kita mendengarkan dapat pahala. Besar sekali. Membaca pun juga kalau salah terbata-bata 2 kali pahala, itu kan. Itu 2 kali lipat ya, 2 kali pahala. Oke, dari sebelah kanan, siap? Dari ayat 1 ya sampai ayat keempat. Tinggal ke ya, sip. Mab. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Oke, lanjut. Oke. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Lanjut dulu. Lanjut. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun
Lanjut. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus Lanjut. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus Oke, lanjut. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus Mantap. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau analisa review bahwa di ayat yang keempat ya, yang masih harus diperbaiki ya. Penemuan di ayat yang keempat, kalau ayat ke 1 sampai 3, alhamdulillah ya, sudah oke ya. Ada sebagian yang mungkin masih alqa ya. Itu. Tapi pada saat ayat yang ketiga agak bagus gitu kan. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, menghilang gitu kan. Ya, belum istiqomah. Insyaallah. Jadi di Al-Qari'ah yang ayat yang ketiga bisa gitu kan. Ayat yang ke 1 2 masih ko. Yang mudah-mudahan kan udah bisa dia, mungkin belum lepas nah insyaallah lah. Belum nempel ya. Belum pas nah gitu kan. Jadi masih goyang dikit, masuk goyang insyaallah. Dengan terus berlatih insyaallah akan menemukan mudahan. Ya, ayat keempat ya, ada penemuan ku ya yang belum panjang. Ya, ku yaitu mantobi kan. Domah bertemu sama wawu mantobi ya gitu. Juga masih ada masalah. Ada sul ya. Su, jangan sul ya. Ada su, mungkin keceplosan atau bagaimana ya, mungkin ya. Karena mungkin biasanya kalau di depan umum biasa ada garogi lah. Ya masnya wajar di baca Quran didengar oleh orang banyak, grogi dah ya, wajar itu mah. Dagdikdung jantung sport wajar itu mah kan gitu. Dan dengan begitu kan kita ya ingin berusaha, tapi dengan berusaha kadang-kadang overdosis jadi terpeleset, wajar ya. Yang penting ya berusaha ya, bacaan kita didengar orang lain, feedback ada nilai-nilai plus ya. Kita baca dapat pahala, orang lain mendengarkan dapat pahala. Dari mana? Dari kita. Jadi pahala itu ya. Kalau baca Quran sendirian ya untuk sendiri pahalanya. Tapi kalau baca Quran di depan orang lain yang mendengarkan juga dapat pahala. Sehingga dari mana pahala itu? Dari kita yang baca, memberikan nilai pahala kebaikan orang lain. Otomatis ada feedback juga, ada kebaikan itulah. Ya, berjamaah itu kan ada plusnya. Ya, di situ di ayat yang keempat ya. Yauma yaku. Nah, ada yang ku-nya masih belum hamas, ada yang udah mantap, bagus ada ya. Mudah-mudahan yang oke, yang mantap terus dibaca sehingga orang lain juga mengikuti. Yauma yaku. Udah hamus-hamus ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, bareng-bareng 1 2 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, monggo pengen diulang ayat keempat aja di Pak Muhaimin, dicontohin di sebelah kiri. Diulang. Ya, yang ayat keempatnya. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus Wah, itu udah mantap itu ya. Aja. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus Oke. Yauma
Oke. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 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 Lanjut. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Lanjut. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Oke. Jadi ya kalau menuju kepada sempurna ya tidak akan mungkin ya 100% sempurna ya, tetap aja ya. Nah, juga tetap mengingatkan di mabe ya. Itu mabe, itu ada yang masih belum muncul ya. Jadi mabe, abe ya itu huruf qol, qolah huruf mantul, ada 5, ada ba, ada ja, ada da, aqo, baju di toko, tokot bujadin. Huruf-huruf qol-qolah, huruf-huruf yang mantul ya di situ. Ya, kalau ku ada yang sudah oke ya, dan juga di nun ya. Nun ada yang harus diukur biar sempurna lah ya untuk guna musyaddadanya. Gitu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, 1, 2, 3 ulangi lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, jadi yang keempat ya, mudah-mudahan ya yang masih yang sudah mudah-mudahan istiqomah terus di ayat-ayat yang lainnya huruf demi huruf ya yang disampaikan baik secara makhrajnya ataupun secara sifatnya ya, maka dengan sering kita baca insyaallah ya mudah-mudahan ya kita menjadi ahlul Quran sehingga Al-Quran ya mendapatkan pahala buat kita dibacanya berulang-ulang, terus berlatih makhrajnya ya, yang qalqalahnya, terus yang gunah musyaddadahnya, yang kapnya masih belum keluar, ku ya, kal, ku, kal. Nah, itu juga terus berlatih sehingga di ayat-ayat yang lain nanti akan ketemu lagi ya, di ayat yang kelima wa takunul jibalu, nanti di pekan depan ya, mudah-mudahan bisa diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi di pekan depan dengan sehat jasmani, sehat rohani, berkah selalu ya, amin ya rabbal alamin. Kita baca istighfar, alhamdulillah. Kita baca astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.